Pada semester pertama tahun 2025, Kontras meluncurkan laporan tentang situasi kebebasan sipil di Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2025. Laporan ini menjelaskan atau coba menggambarkan bagaimana situasi ruang kebebasan sipil dan juga ruang kebebasan berekspresi di Indonesia, pada bulan apa saja momentum atau pelanggaran kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil itu terjadi, institusi pelaku dari pelanggar kebebasan sipil, dan juga apa latar belakang motif isu yang melatar belakangi represi terhadap kebebasan sipil. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada laporan ini ialah event-based monitoring, yaitu dengan mengumpulkan atau mencatat peristiwa-peristiwa yang tersebar melalui media sosial, media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, dan juga berdasarkan laporan atau pemantauan yang dilakukan oleh jaringan Kontras yang berada di daerah. Tak lupa, Kontras juga sering mengirimkan KIP kepada lembaga terkait untuk dapat meminta informasi publik agar dibuka secara luas. Secara umum, situasi kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil di Indonesia tidak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dibuktikan dengan terdapat 76 peristiwa yang terjadi hanya di paruh pertama tahun 2025. Temuan Kontras lainnya ialah berkaitan dengan momentum bulan, di mana terjadi lonjakan pelanggaran kebebasan sipil. Terjadi lonjakan yang sangat drastis pada bulan Maret dan juga bulan Mei tahun 2025. Hal tersebut tentu berkelindan dengan advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil beserta masyarakat sipil terkait atau yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI dan juga Hari Buruh pada 1 Mei 2025. Jakarta menjadi epicentrum utama dari pelanggaran kebebasan sipil yang mencapai 20 peristiwa sepanjang Januari hingga Juni 2025. Namun di daerah-daerah lainnya seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, dan juga satu wilayah di luar Pulau Jawa yaitu di Makassar, Sulawesi Selatan, itu sangat banyak juga peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan sipil, khususnya pembubaran aksi dan juga penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian demi alasan penegakan hukum. Berdasarkan pemantauan Kontras, pelanggaran masih didominasi dengan penangkapan sewenang-wenang yang mencapai 23 peristiwa dan juga diikuti dengan pembubaran aksi secara paksa yang mencapai 20 peristiwa. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang TNI. Terdapat juga bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan sipil yang lain yang terjadi seperti intimidasi, teror, dan juga serangan digital terhadap aktivis, mahasiswa, bahkan masyarakat sipil pada umumnya. Berdasarkan pemantauan Kontras, terdapat jumlah korban yang fantastis, hingga mencapai sekitar atau kurang lebih 503 korban, yang 400 diantaranya menyasar mahasiswa sebagai korban dari pelanggaran kebebasan sipil. Hal tersebut juga diiringi dengan kriminalisasi terhadap aktivis, sejumlah 6 peristiwa, dan juga serangan terhadap jurnalis. Dari 500 lebih masyarakat sipil yang menjadi korban, 137 orang diantaranya mengalami luka-luka akibat dari penanganan massa aksi dan juga penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan atau pengendalian demonstrasi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengakomodir seluruh bentuk kritik dan juga ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Bukan dengan menggunakan pendekatan kekerasan dan juga menggunakan senjata untuk meredam suara kritis atau membungkam suara kritis dari masyarakat sipil. Ini berkaitan erat dengan kultur kekerasan yang mengakar di tubuh Polri. Buktinya, berdasarkan pemantauan Kontras pada laporan Hari Anti Penyiksaan dan juga Hari Bayangkara, pelaku dari penyiksaan dan juga pelaku kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia merupakan dari institusi kepolisian. Terdapat 52 peristiwa yang dilakukan oleh kepolisian dari 76 total peristiwa. Hal tersebut sudah mengindikasikan bahwa kepolisian itu selalu menjadi peringkat teratas pelaku pelanggar kebebasan sipil. Laporan ini hadir untuk menggambarkan sekiranya bagaimana situasi kebebasan sipil di Indonesia pada paruh pertama tahun 2025 yang akan sangat berkaitan erat dengan profesionalisme dan juga integritas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh beragam institusi negara.
Laporan lengkap terkait laporan tentang situasi kebebasan sipil pada paruh pertama tahun 2025 dapat teman-teman akses melalui website kontras.org. Mari dukung kerja-kerja advokasi Kontras melalui Human Loves Human.